Namun harus tahu bahwa apa itu milah dan agama ini ada kesamaan, ada perbedaan. Ya. Maka dari itu apa milah itu merupakan syariat yang lebih banyak terkait dengan pelaksanaan ritual, ya. Pelaksanaan ibadah. Dan yang dikenal dalam Islam, milah itu seringkali dikaitkan dengan Ibrahim. Millata Ibrahim Hanifa. Ya. Ada ayat dalam surat Al-An'am, ayat-ayat akhir itu, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyamam millata Ibrahim Hanifa. Nah, di sini ada dinan qiyaman millata Ibrahim Hanifa. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau din itu merupakan makna agama, tapi dengan arti yang mencakup syariat secara total keseluruhan. Ya, keseluruhan. Jadi ada aspek akidah, syariah, akhlak. Nah ini din. Tapi kalau milah itu hanya terkait dengan pelaksanaan ritual keagamaan. Kalau kita telusuri Al-Quran, tidak pernah ditemukan Dinu Ibrahim. Dinu Ibrahim itu apa? Nggak tahu kita. Ya. Tapi kalau Dinul Islam yang diajarkan Rasulullah itu mencakup segala aspek kehidupan. Nah, kemudian dalam Dinul Islam itu ada sebagian yang merupakan tuntunan berasal dari Millata Ibrahim. Apa tuntunan itu? Pertama, sholat. Sholat ini tuntunan sejak Nabi Ibrahim. Ya. Ada doanya, Allahumma muki mas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Berarti kata-kata sholat itu pertama dikenalkan pada masa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Adam, Idris, Nuh diyakini juga mendapat itu, tetapi ibadah itu tidak disebut dengan kata sholat. Jadi kata sholat itu dikenal pertama pada masa Nabi Ibrahim. Kemudian berlanjut terus. Ya. Pada Nabi Musa juga ada begitu. Dalam surat Al-Baqarah, ketika pertama diawali, ya Bani Israil adkuru nikmatallahi alaikum. Nah, kemudian apa itu? Ya Bani Israil adkuru nikmatallahi alaikum. Apa itu? Wa ufi biadikum fa iya ya farhabun. Wa aminu bima anzaltum musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru di ayati wala takunu awwala kafirin wala tastaru di ayati samanan qalila fa iya ya fattakun. Dan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ayat setelahnya wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, ini Nabi Musa pun diajarkan sholat. Syariatnya ada sholat. Tapi yang pertama dikenal dari Nabi Ibrahim tadi. Sehingga Nabi Musa juga ada unsur syariatnya berasal dari millata Ibrahim. Nah, Rasulullah juga dalam Al-Quran banyak aqimus sholat. Bahkan tadi disebut dalam surat Toha ayat 14 ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Sholat. Nah, ini satu di antara millata Ibrahim yang ada pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ibadah haji.
ibadah haji ini juga merupakan millata Ibrahim. Ibadah haji dengan melaksanakan manasik di Ka'bah. Nah, ini dulu yang pertama kali melaksanakan juga Nabi Ibrahim. Nah, ini millata Ibrahim yang ada pada ajaran Islam. Dan yang ketiga, khitan. Khitan ini juga diajarkan Nabi Ibrahim. Mestinya dalam agama Yahudi Nasrani yang juga mengaku berasal dari Nabi Ibrahim, khitan harusnya dilaksanakan. Tapi dalam Nasrani tidak dilaksanakan itu. Ketika ditanya, oh ajaran khitan ini dihapus dengan ajaran Injil. Ketika ditanya, Yesus bagaimana? Yesus khitan. Nabi Isa khitan. Berarti mereka tidak mengikuti tuntunan Nabi Isa atau Yesus. Tapi dalam Islam tetap dilaksanakan. Dan yang keempat, kurban. Kurban ini sebetulnya sudah diberlakukan sejak Nabi Adam. Dari Nabi Adam sudah ada kurban. Watlu naba ibni Adama watlu alaihim naba ibni Adama bil haq id korroba kurbanan fatuku bilamin ahadima walam yutakobal minal akhor. Nah ini, wahai Nabi Muhammad, bacakanlah kepada mereka, pada umatmu, pada orang Yahudi, kisah dua putra Adam yang sebenarnya, yaitu ketika mereka diperintah mempersembahkan kurban, maka satu di antara mereka diterima dan yang lainnya ditolak. Nah ini sudah ada kurban. Cuma kurban zaman Nabi Adam itu berupa sebagian hasil profesi. Adam alaihissalam punya dua putra yang disebut dalam Quran. Satu petani, yang kedua peternak. Maka kurban yang diharapkan mempersembahkan sebagian hasil pertanian. Dan yang kedua, sebagian hasil ternaknya. Nah ternyata yang petani tidak ikhlas, yang peternak ikhlas. Maka yang diterima adalah yang peternak tadi. Pada zaman Nabi Ibrahim, kurban ini dilanjutkan terus. Tapi kemudian pada masa Nabi Ibrahim, itu masyarakat primitif mengubah kurban hasil profesi menjadi pengorbanan manusia. Jadi pada masa Nabi Ibrahim, pengorbanan manusia disembahkan pada Tuhan, pada dewa, sudah biasa. Dan mereka berkeyakinan, kalau terpilih menjadi kurban, maka yang pertama berkurban itu harus memilih yang terbaik untuk dikorbankan. Jangan yang dikorbankan diberi pengetahuan bahwa dia terpilih, maka dia merupakan yang disayang Tuhan. Karena itu, ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpi mengorbankan anak yang paling disayang, dia tidak kaget. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad suruh mengorbankan putrinya Fatimah, pasti akan kaget itu, karena pada masa Nabi Muhammad tidak ada lagi pengorbanan manusia. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim masih marak, masih terbiasa pengorbanan manusia. Nabi Ismail ketika ditanya bagaimana? Oh, saya terpilih, maka saya tidak menolak. Nah, itu terjadi di mana? Di tanah Arab. Karena Nabi Ismail hidup, berkembang, tumbuh dewasa di Mekah. Di Mekah itu Nabi Ismail itu dibawa ke Mekah oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Robbi inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ada doa itu kan? Ya Allah, saya tempatkan sebagian keluargaku
di lembah yang tandus tanpa tanaman, dekat dengan rumahmu yang suci, indah baitikal muharram. Nah, itu artinya di Mekah. Ya. Nah, ini yang terjadi. Dan ini kemudian terjadi, Nabi Ibrahim seharusnya mengorbankan Ismail seperti yang biasa berlaku di kalangan masyarakat primitif, tapi kemudian dikoreksi, digagalkan, dan diganti hewan kambing. Dan dari situ maka pengorbanan pada Allah bukan lagi berbentuk manusia, tapi berupa hewan ternak. Nah, ini kemudian diadopsi dalam Islam. Dalam agama lain nggak ada itu. Pengorbanan berupa ternak, nggak ada. Nah ini, maka 4 hal ini paling tidak, sholat, kemudian ibadah haji, kemudian korban, khitan, inilah yang disebut milata Ibrahim Hanifah yang sampai sekarang dilaksanakan dalam syariat Islam. Jadi beda antara din dan milah. Milah itu tidak menyangkut seluruh ajaran secara total. Kalau din itu menyangkut seluruh ajaran secara total. Sedangkan milah adalah sebagian ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat. Nah itu tuntunannya demikian. Izin, Prof. Baik. Ya, ada apa? Ya, mohon penjelasannya pada ayat keberapa ya? Ayat ke-67 dalam surah Ali Imran kayaknya, Prof. Di mana Gimana di itu? situ Allah mendampingkan antara Yahudi dan Nasrani. Makana Ibrahim Yahudi wa Nasraniya, walakin kana hanifan muslima. Ya, Apakah ungkapan musliman di sini tidak berarti bahwa di sana kan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani? Ada ungkapan walakin kana hanifan muslima. Apakah itu tidak bisa diartikan dengan Islam, Prof? nah baik. Sekarang untuk mengartikan itu sebelumnya ada informasi kapan Yahudi itu ada. Yahudi ada setelah datangnya Nabi Musa membawa syariat. Ya. Jadi syariat Yahudi itu yang mengajarkan Nabi Musa. Maka pada masa Nabi Ibrahim belum ada itu Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim disebut Yahudi? Karena syariat Yahudi belum ada. Yang ada adalah syariat Nabi Ibrahim. Untuk dikenal awal, Allah menurunkan syariat itu hanya 5. Yang pertama syariat pada Nabi Nuh, yang kedua syariat pada Nabi Ibrahim, yang ketiga syariat pada Nabi Musa, keempat syariat pada Nabi Isa, kelima syariat pada Nabi Muhammad SAW. Hanya 5. Ini tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Jadi ada Nuh, ilaika, Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Hanya 5. Kalau Yahudi mulai muncul zaman Nabi Musa, Ibrahim bukan Yahudi. Ya. Apalagi Nasrani, bukan. Jauh. Ketika zamannya Ibrahim, Yahudi Nasrani belum ada. Maka betul itu, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, betul. Nah kemudian walakin kana hanifan muslimah, sekarang arti muslim. Nah, ini kita kembali dulu pada ungkapan innad dina indallahil Islam. Apa makna Islam bagi Agus? Pak Agus, apa makna Islam di ayat ini? Innad dina indallahil Islam. Apa maknanya? Agama Islam, Kay. Agama Islam yang dibawa siapa? Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu, agama yang diridhai Allah adalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Betul begitu? Ya.
Betul nggak? Halo, Agus, dengar suara saya? Agus, Iya, ya, Kiai. Agak putus sedikit, Kiai. maka tolong saya tanya dijawab biar apa diskusi ini lancar ya. Kalau Anda diam saja nggak lancar ya. Anda perkirakan inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau begitu, agama yang diridhoi Allah hanya yang dibawa Muhammad. Betul Setelah begitu? penyempurnaannya, Kiai. Hah? Setelah penyempurnaannya. Nah, Karena tadi ayat Anda ini sudah berturunnya beda. kepada Nabi Maka saya Muhammad. tanya, Islam di sini maknanya apa? Hah? Islam, agama Islam. Ya, agama Islam itu maknanya agama yang mana? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti agama sebelumnya tidak diridhoi Allah. Setelah disempurnakannya, hanya agama ini, tidak ada pilihan lain. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa masuk neraka semuanya. Karena tidak beragama yang dibawa Nabi Muhammad. Itu agamanya Islam, belum sempurna. Nah, disitulah yang harus dikatakan ketika menafsirkan ayat, dilihat ayat sebelumnya. Ayat Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Ayat sebelumnya, ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya. Di situ kesaksian bahwa tiada Tuhan hanya selain Allah. Ini artinya tauhid. Maka kemudian Islam tadi adalah Islam yang tauhid. Bukan hanya yang dibawa Rasulullah, tapi semua agama tauhid itulah Islam. Dasarnya ada lagi perintah Allah. Apa itu? Dalam surat An-Nahl. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut taghut. Artinya apa? Allah telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul yang mengajarkan tauhid, berakidah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi Nabi Adam mengajarkan akidah tauhid, ibadah hanya kepada Allah, itu namanya Islam. Tapi syariatnya bukan Islam. Jadi di sini ada agama yang akidahnya Islam, syariatnya tidak. Jadi beda antara akidah dan syariat. Nabi Ibrahim akidahnya Islam, tapi syariatnya syariat Hanif. Nabi Musa akidahnya Islam, syariatnya Yahudi. Nabi Isa akidahnya Islam, syariatnya Nasrani. Jangan Nabi Muhammad akidahnya Islam, syariatnya juga Islam. Nah, disinilah maka Nabi Muhammad itu akidah wa syariah. Nah, kata Mahmud Saltut, Islam akidatan wa syariatan. Kalau Nabi Musa, Islam akidatan wal Yahud syariatan. Nah, di situ. Sehingga inna dina indallah Islam adalah sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam, yaitu yang akidahnya tauhid. Ya, karena Islam syariat hanya ada pada masa Rasulullah SAW. Karena itu kata Islam dalam surat Ali Imran ayat 19 beda dengan nama Islam yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wa raditu lakum Islam Madinah. Nah ini Islam Madinah ini kenapa di sini terkait Islam yang diwahyukan? Karena sebelumnya ayat-ayat syariat. Jadi di sini adalah agama, akidah, syariat, Islam itu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Islam dalam surat Ali Imran ayat 19 itu maksudnya Islam yang dasar akidahnya tauhid. Nah, di situ. Jadi kalau dikatakan Nabi Ibrahim
Muslim betul secara akidah. Nabi Musa Islam betul secara akidah. Nabi Adam betul secara akidah. Semua nabi akidahnya Islam. Tapi syariatnya beda-beda sesuai dengan masanya. Nah, ini penjelasannya begitu. Karena itu Allah mengungkapkan apa? Syara'alakum. Nah, telah diturunkan syariat kepada kamu. Pertama, mawassobihi Nuhan, yang diwasiatkan pada Nabi Nuh. Kedua, waladzi auhayna ilaika, dan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, wa ma wasaina Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nah, di sini. Jadi syariat yang diwahyukan Allah hanya 5. Padahal nabinya banyak sekali. Rasulnya banyak sekali. Tapi syariatnya hanya 5. Itu informasi Al-Quran. Nah, itu ya. Baik, ada pertanyaan lain lagi, silakan. Mohon maaf Pak Prof, Ya. mau tanya terkait dengan masalah din. Ya. Ketika di dalam Al-Quran, ketika disebutkan din, apakah di situ khusus untuk Islam saja atau masuk juga din-din yang lain? Ya. Jadi jawabannya adalah din itu tuntunan yang mencakup segala aspek yang ada pada syariatnya. Nah, kalau disebut dinul Islam, maka ini adalah tuntunan yang lengkap pada syariat Islam. Kalau disebut din yang dibawa Musa, juga demikian. Ya. Semuanya ada aspek. Kemudian ketika tadi dikaitkan dengan Nabi Ibrahim, itu ada pula dinu Ibrahim, itu ada. Ya. Itu mencakup segala aspek. Tetapi segala aspek dari Nabi Ibrahim ini ada beberapa yang dilestarikan dalam Islam. Itulah yang disebut millah. Jadi millata Ibrahim Hanifah itu maknanya dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, ada beberapa unsur yang berasal dari agama Nabi Ibrahim. Tapi tidak semuanya diambil. Ya. Ajaran syariat Ibrahim tidak semuanya diambil, ada dalam Islam semuanya enggak. Hanya sebagian. Ya. Nah, sebagian itulah yang kemudian disebut millata Ibrahim. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau din mencakup segala aspek dalam syariat itu. Itu. Terus berarti ketika di situ dikatakan dinu Yahudi itu nggak bisa ya? Berarti karena Lo din itu bisa. berarti sudah pasti. Hah? Lo Ya. bisa. Yahudi kan syariat juga. Syariat yang dibawa Nabi Musa itu kemudian dinamakan agama Yahudi. Dinu Yahudi. Itu untuk orang Yahudi. Jadi syariat Yahudi mencakup segala aspek dari kehidupan mereka. Nah itu.